Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Aziza Rahab dari kelas 11 IPA 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang zinayat. Zinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan tindak pidana. Zinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, akal, harta benda, ataupun yang lain. Yang pertama, pembunuhan. Pembunuhan dalam bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Pembunuhan yang disengaja itu pembunuhan yang sudah direncanakan dan menggunakan senjata yang tajam. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ini pembunuhan yang tidak direncanakan ataupun tidak menggunakan senjata tajam, namun dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud untuk melakukan kejahatan, namun dapat menyebabkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ada juga hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah akan diqisas atau mendapatkan sanksi yang berat. Namun apabila korban memaafkan, hukumannya adalah diat mukhalazo atau denda berat. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan ini hukumannya tidak akan diqisas, namun mendapatkan diat mukhalazo atau denda yang berat. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini akan mendapatkan hukuman yaitu diat mukhafafa atau denda ringan. Dan yang terakhir, hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Kemudian ada dalil dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. Dan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah akan murka kepadanya dan melaknatnya serta menyedihkan azab yang besar baginya. Yang kedua, qisas. Qisas menurut syarak adalah hukuman seimbang bagi pelaku pembunuh, pengrusak, atau penghilang fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam qisas ada 2. Yang pertama, qisas pembunuhan atau hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota tubuh atau hukuman bagi pelaku yang merusak, menghilangkan fungsi anggota tubuh. Syarat-syarat qisas ada 5. Yang pertama, orang yang dibunuh akan terpelihara darahnya. Yang kedua, pelaku pembunuh harus berakal atau baligh. Yang ketiga, pelaku pembunuh bukan orang tua dari terbunuh. Yang keempat, qisas dilakukan dengan hal yang sama, mata dengan mata, jiwa dengan jiwa, ataupun yang lain. Dan yang kelima, derajat orang yang dibunuh sama dengan orang yang terbunuh. Dan yang terakhir, hikmah dari qisas. Hikmahnya itu dapat dijadikan suatu pelajaran bagi keadilan yang harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai dan jiwa badan manusia. Dan dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Yang ketiga, diat. Diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana atau zinayat kepada korban kejahatan atau walinya yang terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab ditetapkannya diat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh pihak terbunuh. Dalam hal ini, ia tidak diqisas, tapi wajib baginya menyerahkan diat kepada keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pembunuh lari atau identitasnya sudah diketahui secara jelas
Dan yang kelima, qisas sulit dilaksanakan. Ada juga macam-macam qisas. Macam-macam qisas ada dua. Ada juga macam-macam diat. Macam-macam diat ada dua. Yang pertama diat mukhalazo atau denda berat. Yang kedua diat mukhafafah atau denda ringan. Dan yang terakhir hikmah dari diat. Hikmah dari diat yaitu mencegah terjadinya pertumpahan darah, sebagai obat hati untuk keluarga korban karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuh. Dan yang terakhir kafarat. Kafarat adalah sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Jenis-jenis kafarat ada 4 bagian, yaitu kafarat zihar, kafarat pembunuhan tidak sengaja, kafarat berhubungan pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadan, dan kafarat sumpah. Dan yang terakhir hikmah dari kafarat adalah agar manusia dapat menyesali perbuatannya dan menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.